bukan karena pasangannya, karena teman misal merasa dikhianati. Nah, sekarang saya pengen konkretnya ke Kiki nih, ya. Pernah nggak Kiki tuh sakit hati, ya? Bukan karena karena pacaran kan, ya? Atau udah? Karena teman gitu. Ya, karena teman atau karena keadaan atau ada yang PHK atau apapun lah, whatever ya. Nah, sekarang bagaimana Kiki resiliensinya menghadapi fenomena gejala itu? Kalau keadaan terpuruk saya, sama nanya keadaan terpuruk saya dan bagaimana saya mengelola diri Pak. Hal apa? Mungkin kalau dalam hubungan pertemanan sih saya baik-baik aja sih. Yang masih pertemanan apa yang paling bikin kamu down banget? Down banget. Nangis? Nah. Nangis? Apa? Nggak tahu saya. Ya terus nangis. Kadang ini Bapak, kalau saya tuh cuma apa ya? Nggak pernah sedih kamu? Nggak pasti sedih itu gitu Pak. Iya, apa Ya, contohnya? dalam hidup pasti ada batuk, kayak nggak pas mulus gitu ya. Yeah. Ya kalau pertemanannya pasti ada gitu. Namanya juga interaksi antar manusia pasti ada konflik gitu. Tapi nggak pas seberat itu. Bukan pertemanan, bukan pertemanan saya alihkan kan pertemanan. Ya, hilangkan kata-kata pertemanan. Ya, dalam lingkup kehidupan kamu, dalam kehidupan saya, yang bikin kamu sedih, down itu apa? Selain pertemanan. Dan saya cuma ini Bapak, kalau masalah kehidupan itu ya Bapak, tahu loh Bapak. Kamu pernah mengalami fase capek nggak ngerjain tugas? Pernah. Nangis? Enggak. Nah itu tuh. Kamu kenapa nggak nangis? Ada beberapa yang pernah sama saya pernah nangis saking banyak tugas kuliah. Nah, bagaimana kamu dengan keadaan yang dialami oleh orang lain itu mereka down, nangis, tapi cobaan atau ujian itu ke dalam diri kamu kuat, nggak nangis gitu loh. Nah, apa yang menjadikan itu kamu kuat itu apa? Karena ya emang perlu dilewatin aja, nanti biasa aja gitu Pak. Nanti kalau terbiasa ya pasti biasa. Nah, itu yang saya pengen tanya. Bagaimana biar teman-teman bibit manis itu bisa seperti kamu kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita itu tuh bisa legowo, tabah, sabar, tidak nangis kayak gitu. Kalau manusia kan pasti memiliki ekspektasi gitu Pak dalam hidupnya. Nah kadang sesuatu yang berjalan tuh yang kita dapetin tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kita kecewa, kita boleh banget nangis. Tapi kan tergantung individunya, entah dia kadang sampai sedih banget tuh nggak bisa nangis, cuma diem atau gemeteran aja, nggak bisa ngeluarin air mata karena dia tuh udah sekecewa itu gitu, sesedih itu dia nggak bisa nangis. Ada yang kayak gitu. Nanti kamu nggak bisa nangis karena pernah mengalami sekecewa itu, akhirnya udah mati rasa Emosionalnya gitu. Iya. Kok bisa sekuat itu kamu nggak nangis? Saya nangis Bapak. Nangis tapi nggak nangis. Tapi kalau kayak cobaan kan pasti ada, tapi nggak pas apa ya, aku nangis karena satu hal gitu, nggak pas kayak gitu. Karena kan saya kecewa dengan satu hal gitu ya Pak, besar. Kecewa karena anggaplah tugas numpuk gitu Pak. Terus
keadaan sekitar nggak mendukung saya istirahat gitu. Nah itu kan bertubi-tubi terus dan entah dari faktor lingkungan nggak mendukung saya buat istirahat, jadi saya makin emosional nambah tuh. Nah terus anggaplah nelpon orang tua mau ngeluh gitu, ternyata mereka lagi sibuk, anggaplah nggak bisa mendengarkan keluh kesah gitu ya Pak. Nambah tuh emosional. Terus habis itu ya udah mungkin dihandle sendiri bisa. Terus habis itu keesokan harinya masih ada lagi yang nggak sesuai ekspektasi gitu. Ada aja gitu. Nah tambah emosi. Nah terus ditumpuk itu nangis semuanya dirangkum gitu, nggak pas satu hal gitu Bapak. Kamu tipe seperti itu. Iya. Jadi nunggu dulu, banyak dulu masalahnya. Kan saya tuh baru nemu nih, berarti nunggu masalahnya. bukan nunggu sih Bapak, tapi nggak bisa nangis aja gitu. Kalau udah bener-bener secapek itu gitu nangis gitu, bisa gitu. Kompilasi dulu berarti ya. Iya, nunggu banyak dulu berarti baru nangis sekalian nangisnya gitu kan, nggak ditebus. Itu berarti tipe kamu seperti itu yang saya cari itu. Ya. Oke, jadi saya tambah mengenal diri saya karena podcast Bibir Manis. Nah itu lah fungsinya podcast ini. Kadang tidak semua orang yang ajak saya podcast itu nggak mau cerita di luar sana, tapi kalau kayak gini saya pancing itu bisa keluar. Tolong yang cari teman lagi ya, yang cantik nanti ya. saya salamin deh Bapak. Ya, yang cantik ya. Kan kalau cewek pasti cantik Bapak. Saya nggak jujur aja, cantik itu objektif bagi saya. Iya sih tergantung, maksudnya buat satu orang mungkin enggak, buat orang lain mungkin cantik gitu. Gitu. Nah oke, ini kan judulnya menarik nih, ya kan? Tapi di YouTube keren gitu kan. Kiki menangis menunggu kompilasi masalah. Komplikasi masalah. Tuh, oke, kita ke sesi 3 Ki. Oke. Ada nggak sih pengalaman konyol lucu, memalukan, kadang yang bikin ngakak gitu Ki, selama kamu hidup Ki? Saya sebenarnya nggak terlalu sejenaka itu Pak. Kamu serius orangnya? Tadi saya selama kita ngobrol kamu murah senyum, gampang ketawa. Tapi nggak sejenaka itu saya pikir gitu, maksudnya nggak iya gitu, nggak humoris itu gitu. Paling cuma nanggepin itu bisa, cuma nggak sejenaka orang gitu. Buat saya. Iya. Nah kalau pengalaman sih, karena saya kan praktek, saya tuh nggak bisa motor sampai semester kemarin. Nggak bisa? Nggak bisa motoran. Nggak bisa naik motor. Ya. Berarti nggak bawa motor? Iya, sampai semester kemarin. Semester kemarin tuh saya belajar 1 minggu, saya dibolehin bawa motor. Oke, lanjut. Nah terus itu kan cuma 1 minggu ya Bapak belajarnya, jadi Di Sumeneb sana pas liburan? iya, belajar 1 minggu, terus bawa motor ke Kelang. Awal sendiri dari Sumeneb ke Kelang? Nah, di sana saya udah jatuh gitu Pak, tapi alhamdulillahnya dibolehin bawa ke sini. Iya, dari Sumeneb, bawa sendiri ya? Enggak, maksudnya di sini kan juga rame gitu jalan Bapak. Motor kamu kan bawa motor dari Sumeneb nih. Nah, dari Sumeneb ke sininya? Dianterin. Nah, itu sudah dianterin, diboncengin. Yang anterin siapa? Kakak? Bapak saya. Bapak, jadi bapaknya pulang lagi ke sini naik angkot. Pakai bis ya. Pakai bis. Nah, di sini kamu motoran. Iya. Gimana ceritanya? Nah, terus saya kan pulang, teman-teman tuh pada kaget gitu. Ya, wih, naik motor. Kok sejak kapan kamu bisa naik motor gitu? Perasaan kemarin masih belum bisa gitu. Iya bisa. Kemarin liburan kemarin aku gunain buat belajar motor gitu, biar gak jadi beban gitu. Dan saya kan mahasiswa tuh bilang gitu Pak, dibilangnya beban kalau nggak bisa motoran. Betul. Jadi biar gak jadi beban gitu aku temanku. Terus dari situ Pak,
berapa minggu, 1 mingguan lancar sih. Karena kan ada teman saya yang ngajarin gitu Bapak. Maksudnya dia tuh sering main ke kosannya saya, terus sambil bawa motor gitu, main sama dia gitu. Terus yang lancar tuh 1 mingguan. Terus habis itu saya pulang hujan. Kan kemarin tuh musim hujan ya Bapak. Nah hujan, terus saya pulang lewat gerbang lama. Nah di gerbang lama itu saya apa namanya jatuh ke got Bapak. Sampai sih aku loncat gitu ya ke gotnya, mana banyak cowok lagi gitu. Aku nggak tahu itu mahasiswa fakultas mana gitu. Tapi untungnya mereka habis ketawain nolongin saya beberapa orang gitu. Tapi malu banget. Terus sampai sekarang masih diingat sama satpam di gerbang lama. Oh yang jatuh ya gitu. Saya kayak yang mau lewat gerbang lama tuh kayak gimana gitu. Berarti sekarang kapok nggak naik motor? Enggak sih, alhamdulillah. Enggak, itu kemarin jatuh ke got itu motornya nggak apa-apa kan? Ya kegores sih pasti. Boleh. Apa yang penting kan motornya nggak apa-apa kan? Orangnya nggak apa-apa Bapak. Kegores. Ya kegores sedikit sih alhamdulillah. Kaki kamu? Heeh. Boleh lah, nggak apa-apa. Alhamdulillah masih sehat. Pulang sekarang udah nggak jadi beban nih. Iya. Nah itu. Kenapa tuh? Psikologi lagi nih. Saya minum dulu ya. Apakah manusia itu memang menjadi beban bagi manusia lainnya? Kalau semisal kayak butuhnya lebih gitu Bapak, mungkin bisa buat orang lain tuh beban gitu. Tapi buat yang butuh itu kebutuhan, maksudnya pengen minta tolong. Tapi buat individu lain yang dimintain tolong, kalau itu udah dia ngerasa berlebihan, dia minta tolong mulu gitu. Jadi kan rasanya beban gitu. Berarti kamu sebelum Anda mau kos sendiri, ternyata kamu jadi beban. Yang ngerasa jadi beban sih Bapak ke teman-teman. Tetap aja jadi beban terus. Untungnya sih ada yang sering nawarin gitu loh Pak. Nanti kamu nunggu ada yang nawarin. Tapi saya kayak lebih sekalipun ada yang nawarin gitu, kalau saya masih bisa ya saya jalan sendiri. Jalan kaki. Nyari kosan yang dekat gitu saya Bapak. Biar gak bergantung ke orang lain, gak enak juga Bapak sama mahasiswa juga. Gitu. Sekarang berarti udah bawa motor, kosannya jauh. Iya, lumayan. Di mana? Di intinya 700 meteran dari sini. Hampir di sana. Hampir masih sana. Di sana. Iya. Berarti dulu kosannya dekat. Iya, maksudnya dekat 50 meter. Di sini, saling kampus. Yang ada pagar pintu kecil itu ya. Iya. Situ lah. Iya. Oke.